Sesawi Kur Yesus Channel yang renungan harian yang inspirasi kehidupan dan portal Medik Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sahabat muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sahabatku muda, pada kesempatan ini, pada hari Kamis ini, sahabatku, pada pekan biasa ke-16 ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, menimba lebih dalam, belajar bersama dan merefleksikan firman Tuhan, sahabatku, dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Mari, sahabatku yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sahabatku muda, refleksi pada kesempatan ini, sahabatku. Nah, sahabatku yang terkasih, ada seorang ahli komunikasi pernah mengatakan demikian, sahabatku. The medium is the message. Media adalah pesan itu sendiri, sahabatku, maknanya. Artinya, sarana menyampaikan pesan sama pentingnya dengan isi pesan itu sendiri, sahabatku. Sungguh, sarana komunikasi tidak hanya menentukan penerima isi pesan, tetapi juga mengubah cara penerima menerima pesan itu, sahabatku. Sahabat-sahabatku yang terkasih, para murid heran mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan dan tidak langsung saja menyatakan pokok-pokok doktrin yang ingin ia sampaikan. Ternyata lewat perumpamaan Yesus merangsang para murid untuk berpikir, bertanya-tanya, dan mencerna sendiri apa yang kiranya dimaksudkan Tuhan, sahabatku. Sungguh dengan kata lain, sahabat-sahabatku, perumpamaan yang butuh untuk direfleksikan lebih lanjut itu merupakan suatu bentuk terapi. Sebab selama ini umat Israel sekalipun melihat,
mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sobat Kula Muda, mari kita lihat kembali flashback dalam bacaan kitab suci kisah Nabi Yeremia, sahabatku. Yeremia mengingatkan bangsa Israel akan relasi mesra antara Allah dan mereka selama di padang gurun, sahabatku. Sungguh sahabatku, dengan bahasa kiasan, Yeremia menyampaikan teguran Allah pada Israel bahwa mereka meninggalkan Aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor. Nah, ini adalah penggalan dalam firman Tuhan dalam kisah Nabi Yesaya, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, kiasan ini tidak menimbulkan kesan memojokkan, melainkan mengajak Israel untuk berefleksi diri, sahabatku. Isi pesan yang disampaikan sama pentingnya dengan sarana yang kita pakai loh, sahabatku. Sahabat-sahabatku, pesan yang disampaikan Yesus bertahan hingga saat ini dan sudah mempengaruhi banyak orang di dunia ini, bahkan menentukan sejarah dunia ini, sahabatku. Sungguh sahabatku, salah satu alasannya adalah Yesus memakai sarana dan cara penyampaian pesan yang tepat dan bisa diterima banyak orang, bahkan oleh semua orang sepanjang zaman, sahabatku. Sungguh ini adalah pelajaran untuk kita. Terkadang pesan baik yang kita sampaikan salah dimengerti atau membuat hati orang terluka, lantas menolak kita. Maka sahabat-sahabatku yang terkasih, kita sungguh perlu melihat lagi cara dan sarana yang kita pakai untuk menyampaikan pesan kita kepada orang lain. Bisa saja letak persoalannya ada di sana, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, semoga kami dapat mewartakan sabda-Mu dalam bahasa yang sederhana. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama dan berefleksi bersama. Mari sahabatku, kita melihat kembali dalam diri kita. Sudah benarkah cara kita menyampaikan pesan? Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam, Tuhan memberkati.